Pagi hari itu, suasana pasar. Karsi sedang menata karung-karung beras di lapaknya. Yeti datang dengan tas belanja kain. Assalamualaikum Mbak Karsi. Aduh, dari tadi muter-muter cari yang jual beras pulen, baru ketemu nih. Waalaikumsalam, Yet. Lah ini dia pelanggan kesayangan. Ngapain muter jauh-jauh? Orang di sini lengkap semua. Iya juga sih, tapi kemarin-kemarin sempat dapat beras yang keras kayak batu. Kayak enak banget masaknya. Itu pasti beli di lapak sebelah. Di sini mah dijamin pulen, harum, putih, nggak nyatu waktu dimasak. Mau ambil berapa kilo? 2 kilo aja dulu, buat seminggu. Yang biasa aku ambil tuh, yang wangi tapi nggak gampang basi. Karsi diam-diam menggeser pemberat kecil ke bawah timbangan. Nah ini, beras yang langganan kamu tuh. Takarannya pas, malah aku tambahin dikit buat langganan spesial. Seorang tukang beca, daleman, memperhatikan dari kejauhan. Aduh, masih aja tuh si Karsi mainin timbangan. Gak pernah berubah. Kok kayaknya enteng ya Mbak? Tapi ya udahlah, aku percaya aja. Udah sering juga beli di sini. Nah itu, yang penting percaya. Banyak orang tuh suka ribet. Padahal, aku jual juga model kejujuran. Kalau yang ini per kilonya berapa Mbak? 15.000. Tapi buat kamu 2 kilo cukup 28.000 aja, potongan khusus. Daleman pun memutuskan untuk mendekati. Bu Karsi, maaf, itu timbangannya kayaknya ada ganjelannya ya. Saya lihat dari tadi gerak-gerak aneh bawahnya. Aduh, Dalman, ini lapak jualan, bukan tempat audit. Kamu nari baca aja sana, jangan ngatur-ngatur. Bukan ngatur, cuma ngingetin. Saya dulu juga dagang. Kalau sampai pelanggan tahu ditipu, bisa berat urusannya, Bu. Yah, kamu mah dari dulu sirik aja. Saya laku, kamu sepi, terus nyari salah. Udah Mbak Karsi. Daleman juga cuma ngomong baik, gak usah panas-panasan. Dia dari dulu emang mulutnya gatel, tapi ya udahlah. Nih Mbak, 28.000 ya. Makasih ya. Pulangnya nanti mampir ke warung bumbu. Yeti pun pergi. Pergi sana kamu, Man. Mendingan bacamu tuh dibenerin dulu, rodanya udah miring. Esoknya, pagi masih hangat, tapi pasar mulai ramai. Beberapa pelanggan melintas di depan lapak Karsi. Yeti baru saja selesai membayar dan masih berdiri di depan lapak sambil memegang 2 bungkus beras. Mbak Karsi, minggu kemarin tuh beras yang aku beli kok cepet apak ya? Baru 3 hari dimasak, udah kayak bawa karung tua. Padahal biasanya nggak gitu. Ah, masa sih, Yit? Jangan-jangan nyimpennya deket tempat lembab. Kadang orang tuh suka naruh deket kompor, terus arahin belasnya. Enggak juga, aku taruh di ember plastik kayak biasa. Biasanya sih awet seminggu lebih. Ini baru sebentar udah bau. Anak-anak sampai protes, katanya nasinya kayak udah basi. Daleman yang tadi memarkir beca, pelan-pelan berjalan mendekat ke arah mereka sambil mendengarkan obrolan. Maaf Bu Karsi, saya dengar-dengar juga kemarin ada yang bilang gitu. Katanya beras dari sini suka berubah rasa pas dimasak. Kayak bukan murni satu jenis. Kamu lagi, Man. Dari tadi nongkrongin saya mulu. Mau nyari gara-gara apa gimana sih? Saya cuma nyoba ngingetin, bukannya nuduh. Tapi orang-orang cerita, saya dengar langsung dari yang suka belanja di sini. Banyak yang mulai curiga. Daleman, kamu dengar dari siapa aja? Aku sih sebenarnya percaya aja, tapi makin lama makin mikir juga. Serius ya, penumpang saya aja kemarin ada 2 ibu-ibu dari RT 4. Mereka bilang beras dari sini timbangannya kayak dikurangin. Mereka udah nimbang ulang di rumah. Yaelah, dasar tukang beca cari panggung. Ngomong seenaknya. Emangnya beca kamu ada timbangan digital? Bukan becak saya yang nimbang Bu, tapi mereka nimbang sendiri di rumah. Emang beratnya nggak nyampe sesuai yang mereka beli. Tapi kalau benar begitu, ya bahaya juga sih Mbak. Saya belanja di sini kan karena mikir nyaman, udah langganan juga. Lah ini, kamu masih dikasih potongan? Masih dapat lebih? Masih komplain juga? Apa kurangnya coba? Ya bukan soal potongan Mbak. Kalau timbangannya nggak benar, kan berarti aku dari dulu juga rugi terus dong. Nah itu dia, kadang orang baru sadar setelah bertahun-tahun. Tapi lebih baik sadar sekarang daripada terus ditipu. Kalian ini ya, udah cocok jadi tim pengacara pasar. Satu nuduh, satu nanya-nanya kayak wartawan. Jualan saya cara saya. Kalau nggak suka, ya silakan belajar tempat lain. Aku nggak maksud nyidutin Mbak. Udah, minggu depan kamu datang lagi. Aku tambahin sekilo gratis. Gak usah ribet deh, beres kan? Dikasih bonus? Serius?
Kalau jualannya bersih nggak perlu nutupin pakai bonus bu. Orang nggak minta dikasih lebih, cuma pengen yang dibayar ya sesuai. Udah cukup ya. Kamu ini maunya terus ngoreng-ngoreng lapak saya aja. Saya ini jualan buat hidup, bukan buat ditain terus kayak sidang. Yeti yang merasa suasana tidak enak pun mulai pamit. Mbak, saya pamit dulu ya. Yeti jalan perlahan meninggalkan lapak. Karsi menatap Dalman dengan tangan kesal. Esoknya, pasar makin ramai. Dalman mendorong becaknya pelan. Ia berhenti sebentar di dekat lapak Karsi yang sedang menimbang beras untuk membeli. Yeti juga ada di situ. Bu Karsi, saya mau tanya tapi jangan marah dulu ya. Kamu kok ngomongnya kayak mau ngebong rahasia negara? Apaan sih? Ini soal timbangan, saya lihat kemarin pas ibu nimbang buat si Nuni. Kayaknya nggak pas deh, saya juga nimbangin ulang pas ngantar ke rumahnya. Astaga, kamu ngintilin beras orang. Gak ada kerjaan amat sih, Man. Saya nggak ngintilin, tapi Bu Nani nanya kenapa berasnya kayak kurang. Ya saya bantu aja, saya ukur terus ya beda, kurang setengah ons lebih dikit. Kurang, halah. Mungkin timbangan di rumahnya nggak bener. Atau karungnya robek di jalan. Jangan nuduh saya enggak. Mungkin emang bisa beda dikit ya, Man. Namanya juga timbangan beda-beda. Saya ngerti ya, tapi ini udah 2 kali. Saya cuma khawatir jangan sampai pelanggan mikir yang enggak. Ngapain kamu sok peduli sih? Becak kamu sepi ya sampai ngurusin jualan orang. Saya ngomong baik-baik bu, nggak nuduh. Tapi kalau sering kejadian gitu bisa bahaya, bisa hilang kepercayaan. Udah sana, ngurus becak kamu aja. Jangan ikut-ikut ngatur orang dagang. Saya nggak butuh ceramah dari tukang becak. Mbak Karsi, maaf ya. Dalman mungkin niatnya baik kok. Mungkin emang cuma salah paham aja. Ya, makasih Yet, masih ada yang ngerti. Sekarang kalian berdua minggir deh. Saya mau ngaju dagang. Gak enak diliatin orang-orang. Pagi baru mulai esok harinya. Karsi sedang membuka lapaknya dengan wajah berseri-seri. Ia memakai baju baru yang warnanya mencolok, dengan kalung emas tipis yang sebelumnya belum pernah dipakai. Iti lewat di depan lapaknya sambil menenteng tas belanja. Wah, Mbak Karsi makin cerah aja, baru beli kalungnya. Hehe, iya Yet, sekali lah manjain diri. Soalnya dagangan laku terus, rezeki nggak boleh ditolak kan? Laku terus ya, keren dong. Lagi hoki banget kayaknya. Bukan hoki, ya usaha dong. Bangun subuh, angkat karung sendiri. Gitu-gitu hasilnya lumayan. Bisa nabung buat beli beginian. Dalman dari kejauhan melihat Karsi senyum-senyum sendiri sambil merapikan kalungnya. Ia mendekat sambil mendorong becaknya pelan. Wah, ada yang kincong nih pagi-pagi. Baru panen bu. Man, jangan nyindir dong. Ini hasil kerja keras, bukan dari ngepet. Saya kan cuma nanya tuh. Karsi tertawa kecil. Ia duduk di bangku lapaknya sambil mulai menimbang beras untuk pelanggan lain. Tangan kirinya cepat menyentuh besi pemberat tersembunyi di bawah timbangan. Dengan cekatan, ia memiringkan gayung sedikit agar isi tampak penuh, tapi ringan. Nih bu, 2 kilo ya, pas banget. Setelah pembeli pergi, Karsi merapikan uang receh di toples kecil yang menghitung cepat, lalu menyisihkan beberapa lembar ke amplop di bawah lapak. Gidikin, lama-lama jadi gelang baru. Ngomong sama siapa bu? Ngomong sama dagangan, biar makin laku. Yeti pun mulai melihat beras. Mbak, ini beras yang biasa ya? Kok warnanya agak beda dikit? Ini masih yang sama kok. Tenang aja, gak pernah ganti. Iya deh, nanti aku beli lagi. Sekarang belanja yang lain dulu. Beberapa jam kemudian, Yeti baru saja pulang dari pasar, membawa tas belanja setengah penuh. Di depan rumah kontrakan kecilnya, ia duduk sebentar sambil membuka beras yang dibelinya dari Karsi beberapa hari yang lalu. Loh, kok cepet banget habisnya? Padahal beli 2 kilo, baru masak 3 kali juga. Dalman lewat di depan rumah Yeti sambil mendorong becak pelan. Melihat Yeti termenung, ia berhenti dan menyapa. Kok murung amat ya? Laper ya? Bukan. Ini aku heran aja. Baru 3 hari lalu beli beras 2 kilo, tapi udah hampir habis. Padahal masak juga biasa, nggak nambah-nambah. Jadi Mbak Karsi, kayak biasa. Aku sebenarnya udah mikir soal itu juga ya. Kamu inget kan waktu aku pernah negur Karsi soal timbangan? Iya, tapi kan waktu itu Karsi marah banget. Aku pikir cuma salah paham aja. Aku nggak nuduh, tapi udah berapa orang yang bilang hal yang sama. Berat-berasnya yang mereka bawa pulang nggak sesuai sama yang ditimbang di lapak Karsi. Tapi aku lihat sendiri loh, dia nimbangnya bener-bener rapi kayak biasa. Iya, kelihatannya. Tapi pernah kamu perhatiin? Dia tuh kadang nunduk terlalu lama waktu nimbang. Atau naruh gayungnya miris sedikit. Atau kadang ganti timbangan buru-buru. Iya sih, tapi aku pikir itu cuma kebiasaan aja. Kamu inget kalung emas yang dipakai itu? Gelangnya juga baru. Itu dari mana coba? Padahal jualannya segitu-segitu aja. Berarti kamu yakin dia nipu? Aku nggak mau asal tuduh, tapi kamu bisa cek sendiri. Coba lihat lagi, terus timbang ulang di rumah. Lihat aja.
selama ini aku selalu belain dia. Ya namanya juga temen, tapi kalau bener dia nipu, itu bukan cuma urusan jualan Yet. Itu udah nipu orang satu kampung. Aku coba buktiin sendiri deh. Tapi kalau bener, aku kecewa banget man. Semoga aja cuma salah hitung ya. Tapi mata kita jangan dibutakan cuma karena udah kenal lama. Di dapur sempit rumah kontrakannya, Yeti meletakkan 2 kantong beras di atas meja kecil. Ia baru saja pulang dari pasar membeli beras dari Karsih lagi. Wajahnya serius. Di sampingnya, Dalman sudah membawa timbangan kecil untuk menimbang berasnya. Mereka pun mulai menimbang. Katanya 2 kilo, tapi kok ini? Jarum timbangan berhenti di angka 1,6 kilo. Yeti mengerutkan keningnya. Ia mengulangi 1 kantong lagi, hasilnya 1,5 kilo. Seriusan? Kok bisa segini doang? Bener katamu, selama ini aku dibohongin. Bener kan? Kurangnya banyak ini. Iya, hampir setengah kilo kurangnya. Dan itu cuma 1 kantong. Yang situnya juga kurang. Kok biar 4 kilo? Dapat cuma 3,1. Aduh, itu mah gak bisa dibilang kebetulan Yet. Aku bener-bener gak nyangka. Aku tuh udah belain dia kemarin. Aku mikir, masa sih Karsih tega nipu kita? Kadang yang kelihatan paling ramah justru yang paling rapi nutupin salahnya. Aku ngerti kamu kecewa. Ini bukan cuma soal uang. Aku tuh malu man. Malu karena udah percaya penuh dan nganggep dia teman. Wajar ya, tapi sekarang kamu udah tahu. Tinggal kamu mau diem aja atau mulai bertindak. Aku gak tahu harus ngapain. Mau ngomong langsung juga takut malah tambah ribut. Kalau kamu nggak siap ngomong sekarang, nggak apa-apa. Tapi minimal jangan biarin dia terus kayak gitu. Udah banyak yang jadi korban, cuman belum berani buka suara. Aku butuh waktu, tapi satu hal yang pasti, aku gak bakal beli dari dia lagi. Esok pagi di pasar, langit agak mendung. Lapak Karsih berdiri seperti biasa, tapi tak seramai biasanya. Karsih duduk sambil memainkan kalung emasnya, wajahnya mulai kesal. Biasanya banyak yang beli di sini. Sekarang lawyer ke lapak sebelah. Kenapa sih? Yeti lewat, ia sempat menoleh ke arah Karsih, tapi tidak menyapa. Yeti, udah lama nggak mampir, nggak belanja beras lagi. Iya mbak, ini cuma beli sayur aja, beras masih ada. Oh, gitu ya. Atau kamu udah pindah ke lapak sebelah? Enggak kok mbak, cuma lagi pengen coba yang lain aja. Coba yang lain. Emang beras aku kenapa? Enggak apa-apa mbak, aku buru-buru ya. Yeti cepat-cepat berjalan pergi. Karsih mendengus pelan. Beberapa menit kemudian, Dalman lewat sambil mendorong becak. Karsih langsung berdiri dan menatapnya sinis. Tuh dalangnya, tukang gosip keliling kampung, sok jadi pahlawan pasar. Apa maksudnya Bu? Jangan pura-pura lugu. Gara-gara kamu, dengan saya jadi sepi. Kamu racunin pikiran orang, ngadu-ngaduin saya ke pembeli. Saya nggak pernah ngadu, mereka mikir sendiri Bu. Saya cuma jawab waktu ditanya. Jawab atau bisikin, kamu senengnya lihat saya bangkrut. Saya nggak seneng lihat siapapun susah. Tapi kalau ada yang curang, pasti ada akibatnya. Curang dari mana? Buktinya mana? Kamu iri aja karena saya bisa beli emas. Bacaanmu aja karatan. Jangan bawa-bawa iri, saya kerja halal, meski nggak kaya tapi saya nggak tipu orang. Hati-hati kalian semua. Tukang baca ini licik, soalim, dan tukangnya berfitnah. Dalman hanya diam. Ia menarik bacanya pelan menjauh dari keributan. Esoknya, pagi buta. Pasar belum terlalu ramai. Karsih membuka lapaknya seperti biasa. Ia menyusun karung-karung beras sambil bersenandung kecil. Ia meraih timbangan dan meletakkannya di atas meja kayu. Tapi, saat tangannya menyentuh bagian besi timbangan, tiba-tiba wajahnya meringis. Aduh, astaga, kenapa ini? Ia melepas tekan tangan cepat-cepat, jari-jarinya tampak kaku. Ia mencoba menggoyangkan tangannya, tapi pergelangan seperti terkunci. Aduh, kram. Ya Allah, perih banget. Loh, kau kira juga ikut sakit? Apa-apaan nih? Beberapa menit kemudian, Yeti lewat membawa kantong belanjaan. Ia melihat Karsih menunduk, meringis sambil memegangi tangannya. Mbak Karsih, kenapa? Mukanya pucat banget. Tanganku kram. Tiap kali pegang timbangan langsung nyeri. Wah, serius? Udah periksa ke klinik? Belum. Baru kejadian pagi ini. Heran banget. Tadi malam masih biasa aja. Mungkin kecapean mbak, atau salah urat. Ya mana tahu. Anehnya cuma pas megang timbangan, yang lain mah enggak. Teman datang dari arah seberang melarang becaknya. Ia berhenti begitu melihat Karsih kesakitan. Karsih, kenapa tuh tangannya? Kenapa? Udah, kamu gak usah sok peduli. Jangan pura-pura nanyain saya. Saya nanya karena saya lihat sendiri Bu. Saya bukan orang yang senang lihat orang susah, meskipun dia pernah nyakitin saya. Ya udah, jalan aja. Jangan bawa-bawa drama di sini. Langit di atas pasar mulai mendung. Angin bertiup pelan. Yeti tiba-tiba melangkah pelan ke arah Karsih. Wajahnya tegas, tidak seperti biasanya. Mbak Karsih, kita perlu ngomong. Ngomong apaan lagi?
Saya lagi gak mau diganggu. Saya tahu soal timbangan itu, Mbak. Saya udah buktiin sendiri. Beratnya nggak sesuai sama saya yang bayar. Maksud kamu nuduh saya curang? Saya nggak nuduh, Mbak. Saya ngomong apa adanya. Saya kecewa. Saya pikir kita temenan. Temenan? Kalau kamu temen, gak bakal bikin saya dijauhin pelanggan. Gak bakal ngomporin daleman biar nyebar-nyebar cerita. Saya nggak ngomporin siapa-siapa. Saya diem selama ini. Tapi saya juga punya hak buat jujur. Jujur? Kamu pikir kamu paling suci, Yet? Baru bisa beli timbangan di rumah, langsung sok ngoreksi saya. Bukan soal timbangan, Mbak. Ini soal kepercayaan. Orang-orang beli karena percaya sama Mbak. Tapi kalau isinya nggak sesuai, Udah, kamu tuh gak tahu diri. Main dari dulu jadi langganan tetap saya. Sekarang mau balik gigit saya. saya nggak gigit siapa-siapa. Saya cuma nggak mau dibohongin terus. Dan saya capek pura-pura nggak tahu. Beberapa orang mulai melari ke arah mereka. Karsi berdiri, tangan kanannya bergetar, tapi tetap menunjuk ke arah Yeti. Pergi kamu dari lapak saya. Gak usah sok jadi pahlawan di sini. Karsi membungkuk, mencoba mengangkat timbangan, tapi tangannya kembali kram, membuat Yeti terduduk. Ia mengerang pelan, tapi tetap keras kepala. Saya nggak salah. Saya cuma mau untung. Tiba-tiba dari arah langit tepat di atas lapak Karsi, awan gelap menggulung cepat. Tanpa peringatan, hujan deras turun hanya di atas lapaknya. Orang-orang langsung memperhatikan dengan tatapan bingung dan takut. Loh, kok ini cuma di tempat saya? Ya Allah, ini apa? Astaga, berasnya kenapa hitam begini? Baru saya beli kemarin. Ini, kok bisa nyimpan di sini? Mbak Karsi, berasnya. Jangan deket-deket. Pergi kamu. Ini gara-gara kamu semua. Kamu sama daleman bau sial. Kamu puas sekarang, hah? Kamu senang saya kayak gini? Nih lihat, semua basah, semua hancur. Ini bukan hujan biasa, ini kutukan. Kutukan dari kalian yang doain saya jelek. Mbak, nggak ada yang doain Mbak jelek. Tapi yang Mbak lakuin, ya ada balasannya. Nggak bisa terus-menerus nipu orang. Saya cuma pengen untung. Saya pengen hidup enak. Salah ya? Mbak salah, mau hidup enak, ya salah itu caranya. Menipu buat kaya tuh bukan rezeki, itu nyusahin orang. Saya salah ya? Saya... Hujan berhenti dan orang-orang bubar. Bukase masih terduduk di tanah. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya terasa berat. Ia terhuyung dan jatuh lagi. Aduh, kenapa kaki saya nggak bisa digerakin? Kakinya tampak menghitam, seperti terkena luka bakar. Dia mencoba menarik celana sedikit ke atas, tampak ruang menyebar cepat. Ia panik. Ini apa lagi? Ya Allah, saya kesambet apaan? Tangannya juga mulai membiru. Ia mencoba mengangkat timbangan terakhir yang tergeletak di tanah. Tapi saat ia menyentuhnya, tangannya langsung melepuh dan berdarah. Ah, panas, panas. Mbak, tangan Mbak itu melepuh. Astagfirullah. Bu Karsi, ini serius, harus dibawa ke puskesmas. Sekarang ini bukan sakit biasa. Tangan saya, kaki saya semuanya panas, nggak bisa gerak. Ini udah jelas-jelas azab, Bu. Tuhan gak pernah tidur. Ampuni saya nyesel. Saya janji gak akan nipu lagi. Cukup, cukup. Karsi pun akhirnya dinyatakan lumpuh total akibat itu. Sejak saat itu, dia selalu mengurung diri di rumahnya.